Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita membahas tentang pompa, berikutnya kita akan membahas tentang directional control valve. Directional control valve atau katup pengatur arah aliran. Dalam hidrolik, setelah kemarin kita masuk ke pompa, tentunya baru masuk ke katup pengatur aliran. Ini yang penting ya. Kalau kita lihat dari gambarnya, itu directional control valve atau pengatur arah aliran itu seperti ini. Di sebelah kiri yang kuning ini sudah terintegrasi dengan beberapa valve yang lain atau katup yang lain. Jadi saya sebutnya valve saja. Kalau saya sebut katup dalam teknik itu kelihatannya agak sulit, itu nggak pas. Ini ada beberapa susunan valve ya, kontrol valve-nya, kemudian yang lain-lain. Nah, ini berbentuk seperti ini sudah terintegrasi. Nah, ini berbentuk blok misalnya. Dan yang sebelah sana kanan yang warna biru itu valve, tapi ini tingkatan valve ini lebih tinggi dari katup yang sebelah kiri. Kita tahu di tingkatan teknologi di dalam hidrolik itu ada basic hidrolik, kemudian nanti ada proporsional hidrolik, dan yang paling tinggi di servo hidrolik ya. Yang sebelah kanan ini adalah di proporsional hidrolik. Jadi sudah ada pilot valve-nya, kemudian main valve-nya. Di sini ada unsur-unsur yang terkait dengan electronic cards nanti di dalam sini. Nih, jadi agak fokus di sini. Jadi kalau kita lihat seperti ini juga bisa disebut dengan valve. Walaupun ini bentuknya seperti kran, ini kita lihat ada 3, berarti ada 3 port. Ini 1, 2, 3. Berarti di sini memungkinkan arah aliran itu bisa keluar lewat depan sini maupun keluar lewat depan sini. Nah, ini juga bisa disebut dengan katup atau Y valve. Kemudian kita lihat di sisi lain ini juga ada Y valve. Kalau kita lihat di sini ada simbol A dan simbol B, kemudian di sini ada simbol P. Pastinya berarti ada satu lagi simbol di belakang sana adalah T gitu. Nah, valve ini menggunakan handle. Jadi kalau ini kita gerakkan maju, berarti alirannya berubah dari P ke A atau P ke B, atau sebaliknya kalau ditarik mundur P ke B dan A nya ke tangki. Ini yang model manual. Kemudian juga ada model katup hampir sama dengan yang gambar utama. Ini juga manual menggunakan handle. Ini kita nggak tahu port di belakang ada berapa, tapi kalau saya lihat gambaran di sini, ini disebut dengan ports. 1 port, 2 port, di sini belakang pasti ada satu lagi, dan di sisi kiri belakang satu lagi. Berarti di situ ada 4 ports, 4 saluran, memungkinkan pengaturan arah aliran menggunakan handle ini. Kemudian kalau valve itu sudah tergabung seperti ini sudah lebih rumit lagi, karena sini udah berbentuk gabungan. Kalau kita lihat ini ada saluran tertutup, ada saluran 4 biji ya. Nah, valve-valve yang seperti ini biasanya sudah mulai dipakai ke model-model eksavator, model-model forklift dan lain-lain. Nah, sehingga si operator memungkinkan hanya melakukan pergerakan ini saja.
Kemudian ini juga lebih banyak lagi. Ini sudah 4 katup, pastinya nanti berbeda-beda. Ini aplikasinya juga sama untuk peralatan seperti alat angkut, ya, forklift atau yang lain-lain. Nah, ini nanti tergabung dalam satu. Di sini juga ada valve kontrolnya lagi untuk mengatur tekanan. Jadi itu kira-kira yang kaitannya dengan katup. Kemudian sebelum kita akan melanjutkan ke lebih jauh, ya, jadi mengenai simbol katup atau simbol valve itu kita akan coba bahas di sini. Berikut ini adalah contoh daripada valve, yaitu dengan valve ukuran DN10. Jadi kalau valve DN10 itu biasanya sudah ada kodenya. Kalau A di sini dan ini B. Kalau yang kita balik di sini, ini biasanya di belakang sini ada simbol P dan ini ada simbol T. Di dua ini adalah T, ya, tangki. Di A ini sama dengan ini, B sama dengan ini. Yang ini adalah untuk presurnya. Jadi walaupun di sini ada 5 lubang, tetapi ini lubang yang sama, kita sebut satu port. Jadi ini kelihatan ada 4 ports. Ini di kode B, dua lubang ini ada untuk aplikasi ke silinder atau motor. Nah, yang ini untuk ke tangki. Nah, ini valve-nya sudah cukup besar. Nah, ini kita lihat. Ini untuk yang DN6 ini biasanya kodenya nggak ada di depan, tetapi adanya di samping-samping, gitu ya. Adanya di samping-samping. Kita kembali untuk pembahasan simbolnya. Nah, di sini ada sebuah kotak. Sebuah kotak ini ada garis menunjukkan panah dari P ke A. Berarti di sini kita bahas, berarti ada 2 port, yaitu port A atau saluran P dan port A. Jadi ada 2 port, yaitu antara P dan A. Karena ini cuma satu kotak, berarti ini kotaknya ini sebelum ada garis ini berarti cuma satu posisi. Jadi cuma satu posisi saja. Jadi kalau sudah 2 port satu posisi, maka dalam teknik hidrolik itu disebut dengan katup atau valve 2/1. Artinya valve itu mempunyai port 2, yaitu P dan A dengan satu posisi. Meningkat lagi, ini di sisi sebelah kiri ini ada P, ada T, ada A, ada B. P dalam teknik standar ISO itu identik dengan pressure. A dan B itu aplikasi, apakah nanti masuk ke hidrolik silinder, hidrolik motor. Nah, T identik dengan tangki. Jadi kalau kita seperti ini berarti ada 4. Nah, 4 dengan 2 posisi, yaitu posisi A di sini sebelah kanan dan posisi B. Posisi A berarti P menuju ke A dan B menuju ke T. Nah, artinya ada 4 port, yaitu P, A, B, T. Nah, ini posisinya, portnya. Kalau misalkan ini kita geser ke kiri, nah, atau ke posisi B, berarti di sini P, nah, P-nya ke sini, lari ke B, sedangkan aliran dari A mengalir ke T. Nah, untuk yang demikian itu berarti 4 port 2 posisi. Nah, kita sebut dengan valve 4/2. Valve 4/2. Nah, selanjutnya ini ada 4 port P, A, B, T. Sedangkan port
PABT ini berarti pada posisi netral. Kalau kita lihat 3 posisi N netral, ini ada posisi A, berarti kalau posisi A berarti P ke A, B ke T. Nah, sedangkan posisi netral ini semua terhubung, saluran di dalam valve itu semua terhubung. Sedangkan kalau kita masuk ke posisi B ini, maka ini P ke B dan A ke T. Jadi alirannya ke sini dan ini bisa geser sebelah kiri. Jadi ada 4 port atau 4 saluran, P ke A, B ke T. Nah, kalau dalam simbol seperti ini bisa disebut dengan 4/3. Baik, kita akan lanjutkan. Selanjutnya kita lihat di sini tipe-tipe spool. Berdasarkan ISO, standar ISO itu seperti ini. Kalau ini ada P, A, B, T, berarti ini 4 port, 4 saluran, dan 3 posisi A, netral, B. Nah, yang sebelah kiri ini ada tanda menunjukkan bahwa ini menggunakan handle manual. Sedangkan kalau ini tidak digerakkan, maka posisi valve ini pada posisi netral. Kenapa? Karena ulas spring ini. Nah, yang di bawah PA, BT ini tanpa ada handle yang lain. Ini berarti ini 4/3. Nah, gambarannya seperti ini di posisi valve. Ini ada 2 posisi kotak. Kalau kita identik ini P, ini A. Nah, jadi A itu nggak mungkin di sebelah kanan, tapi di sebelah kiri dulu. Nah, berarti ini di sini pasti ada P, A sama B. P, A sama B. Nah, posisi A itu berarti ini saluran ke sini. Nah, ini kalau kita geser ke kiri berarti saluran P ke A. Ya, jadi sini P ke A. Tangkinya atau saluran yang satunya nggak ada, itu nggak terhubung kemana-mana. Nah, ini spool ini yang modelnya seperti ini disebut dengan tipe spool A, atau nanti kalau posisi dibalik bisa disebut dengan tipe spool C. Nah, ini kalau nanti mau beli valve jangan lupa ini. Sama yang di sini berarti ada A, P, ada P, A, B, T. Nah, yang di sini posisi B-nya P, A, B, T turun. Jadi kalau posisi kotaknya gambarnya seperti ini, standar ISO itu mengatakan bahwa spool yang seperti ini disebut dengan spool tipe C. Nah, kemudian sama, ini hampir sama. Ini juga disebut dengan tipe D dan Y. Nah, nanti ini tergantung daripada posisi normalnya, netralnya apa. Nah, gitu ya. Ya seperti ini. Kalau nanti di sini tambah spring, berarti posisi normalnya atau posisi awalnya adalah di B. Nah, kemudian ini juga ada 4/3, 4 port 3 posisi. Untuk case valve-valve yang 4/3 itu yang diperhatikan adalah pada saat posisi netral. Posisi netral ini dari P terputus, A terputus, T terputus, B terputus. Nah, artinya semua aliran terblok spool ini. Nah, dengan posisi aliran terblok ini, nah ini berarti tipe spoolnya itu namanya tipe E. Nah, ini selanjutnya sampai bentuknya berbeda-beda. Ini dari sini ada nyambung PA, tapi di sini T-nya yang nyambung. Nah, ini adalah tipe F dan seluruhnya. Nah, ini nanti akan dipakai pada saat kita memilih penggunaan daripada valve. Kapan valve itu digunakan untuk sebagai fungsi sebagai blocking, kapan valve itu digunakan sebagai transferring. Kalau dalam aplikasi silinder hanya sekedar mentransfer beban, tetapi juga kapan dia dibutuhkan untuk memblocking. Yang dipakai untuk kren-kren itu harus yang tipe E. Tapi kalau nanti valve itu dipakai untuk tipe kren, tetapi supaya pompanya aman, berarti harus kita pilih tipe G. Sebaliknya kalau untuk transfer, jadi posisi aman itu berarti tipe A. Nah, ini kira-kira kodifikasi dalam spool valve hidrolik. Kita lihat di sini katup pengatur arah aliran 3/2. Nah, 3/2 ini berarti posisinya adalah P, A, dan T. Di sebelah kanan ini ada gambar spare spring, sebelah kiri ada gambar push button. Nah,
Kalau seperti ini ada spring, berarti posisi pertama awal sekali sebelum ada energi listrik yang masuk ke sini atau kita tekan menggunakan handle, ini berarti posisinya P ke A dan yang ke tangki tertutup. Nah, kalau ini kita kasih elektrik, magnetnya ceklek gitu ya, ini pindah kanan berarti P tertutup, nah A ke T. Nah, ini berarti menunjukkan posisi awal itu ada di sini karena adanya pair. Nah, ini biasanya valve-nya yang seperti ini. Valve seperti ini biasanya paling banyak dipakai untuk permesinan, mesin-mesin CNC, mesin-mesin milling kecil yang menggunakan hidrolik. Modelnya seperti ini. Nah, ini adalah simbol solenoid. Nah, berarti di sini solenoidnya di sini. Ini di sini ada sambungan kabel yang nanti diarahkan ke listrik. Nah, ini ada seperti ini. Kalau ini solenoid ini kita kasih energi listrik, ini akan maju, akan mendorong ini tuas, sehingga tuas ini mendorong ini geser ke kanan. Nah, jadi kalau ini didorong ke kanan, maka P menjadi tertutup. Ya, sama dengan ini. Kalau ini kita dorong, spare-nya itu ke kanan, berarti P tertutup. Ini ditutup oleh bola ini. Nah, A, saluran A yang dari aplikasi silinder atau motor ini mengalir dan keluar ke tangki. Sebaliknya kalau ini kita lepas plug, nah, berarti ini geser ke kiri bolanya, sehingga aliran dari P mengalir ke A, sedangkan yang ke tangki tertutup. Nah, ini posisinya berarti normal di sini. Itu kira-kira. Nah, kemudian directional control valve, katup pengatur arah aliran 4/3. Nah, berarti ini posisinya P sama A tertutup semua, B sama T tertutup. Posisi netralnya, karena di sini ada pair kiri dan kanan, pasti di tengah. Nah, ini berarti semuanya terblocking. Kalau handle ini kita dorong maju, berarti posisinya dari P lari ke B. Nah, ini jadi nyilang gini. Nah, kalau kita handle-nya kita tarik mundur, berarti yang dipakai posisi B sini, sehingga P ke A. Nah, ini seperti ini gambarnya. Ini adalah pilot valve-nya, ini adalah main valve-nya, ini adalah saluran port-portnya, tadi ada 4. Gambarnya seperti ini yang ada di gambar ilustrasinya sama. Jadi di handle-nya ini kalau maju berarti ini ketarik, kalau mundur berarti kedorong. Jadi handle ini menggerakkan spool yang ada di sini nih dari valve, sehingga terjadi memungkinkan perubahan aliran. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, T-nya ada 2 ini. Kenapa T-nya ada 2? Karena memang di sini konstruksinya seperti ini. Untuk valve-valve yang besar ini bisa satu gabung ke sini. Nah, tetap saja ini kita sebut dengan satu port T. Nah, demikian untuk selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai directional control valve di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.